dari sejumlah sekian waktu tidak ada juga bilangan puasa yang lebih kita laksanakan lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban, bulan yang bermula daripada besok. Sekarang kita sudah pada detik-detik yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Pada bulan Sya'ban berlakunya perpindahan Ka'bah. Jadi bulan ini merupakan satu kebanggaannya, diantara daripada satu kebanggaannya saat ketika dengan dia boleh membanggakan kepada bulan-bulan yang lain. Memanglah Muharram itu sebagai salah satu daripada Ashurul Hurum yang dengan manusia tidak digunakan saling perang memerangi serang menyerang pada saat itu. Memanglah kalian posisi kalian ya Rajab, ya Dzulqa'dah, ya Dzulhijjah, wahai bulan Muharram, itu posisi kalian itu setelah bulan Ramadan di segi ibadah. Tapi kalian satu persatu tidak mendapatkan kehormatan yang mampu untuk memenuhi hasrat keinginan baginda sebagaimana aku. Baginda tengok atas. Dari waktu ke waktu Nabi kita memohon dalam hati, berharap dengan keinginan. Jadi dengan rayuan daripada bahasa yang tidak didengar, dengan rintihan daripada mata Nabi kita yang melihat, rintihan daripada hati dan perasaan. Ternyata bulan Sya'ban yang mendapatkan kehormatan untuk menyejukkan hati hasrat keinginan daripada baginda. Turun perintah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat takallub pandanganmu yang bolak-balik ke arah langit, menginginkan agar dengan kiblat tidak lagi ke Baitul Maqdis selama tidak kurang daripada 16 bulan dengan mereka. Tengok, dah menghadap Baitul Maqdis dah, tapi karena Nabi kita rindukan, dia pun juga meminta sepertinya kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai kiblat kepada kaum muslimin semuanya. Coba kalau Nabi kita tak tengok-tengok macam tu. Jadi kalau perempuan tu senantiasa ditengok, dirayu. Akhir-akhirnya dia jatuh hati, jatuh cinta juga kepada kita. Tapi kalau pada tu perempuan yang cantik tadi tu pada masa lewat, kita ludahi, kita sumpahin. Apa? Bangga, angkuh, sombong, ego. Itu takkan mungkin perempuan akan jatuh cinta kepada kita. Kenapa? Kalau tak percaya tengok film-film India. Jadi pada saat perempuan tadi itu memperli dia sabar, dicerca, dia tabah, dia olok-olok, tetap dia hargai, dia olok-olok, tetap dia tolong. Yang akhirnya si miskin dengan si kaya sudah menjalin hubungan cinta. Allahu Akbar. Macam mana si miskin dengan si kaya boleh terjalin rabitah zaujiyah antara mereka berdua, padahal itu seperti langit dengan bumi. Macam mana si yang kaya raya tadi itu, anak yang berhormat, punya kedudukan hebat, macam mana sampai jatuh cinta kepada seorang petani yang tidak memiliki apa-apa? Karena daripada petani menaruh penghormatan, penghargaan kepada anak orang kaya tadi itu, yang akhirnya dengan dia pun tergugah hatinya. Kalau seandainya hatinya tidak tergugah, anggota tubuhnya tertarik dengan jazibiyah, dengan dia tarikan yang kuat untuk mencintai dan juga untuk mendekatinya. Jadi itu sebagai satu kebanggaan daripada bulan Sya'ban. Nabi kita pada saat ketika ditanya juga kenapa Nabi kita meningkatkan aktiviti ibadah di bulan Sya'ban, Nabi kita bersabda, dzalika syahrun, itu adalah bulan yang telah dilupakan oleh umatku antara Rajab dengan Ramadan. Kalau Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, lampu, suasana, puasa, iftar, tarawih, tahajud, zikir, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Macam mana Ramadan tak merindukan kita? Saat ketika dengan kita merindukan Ramadan, Nabi kita bersabda, kalau seandainya umatku itu mengetahui tentang macam mana Ramadan, niscayalah mereka akan berangan-angan sepanjang tahun mereka itu adalah Ramadan. Ramadan menjadi kebanggaan kita. Ramadan juga membanggakan dengan kita. Pada saat Asyuru al-akhir, Al-Ashrul Awakhir, saat ketika Ashrul Awakhir
tidak kita muliakan. Yang kita muliakan ketupat, yang kita muliakan kue raya, yang kita muliakan baju raya, yang kita muliakan kasut raya, yang kita muliakan kain pelekat kepada ketupatnya, kepada lamangnya, daripada lamang kepada kasut, kepada baju dan hiasannya. Akhirnya mana ada hidup suasana pada 10 malam yang terakhir di negara kita? Tak ada. 10 malam yang terakhir di negara kita mesti sudah mulai kosong. Dia udah tak anakan kita lagi. Kita yang tadi ada hasrat pun akhirnya dengan kita juga akan kembali. Kenapa? Sebab kita tidak membanggakan 10 hari terakhir tadi itu. Coba tengok di Mekah Madinah, 10 hari yang terakhir manusia berbondong-bondong datang ke sana. Tiket naik, tiket pesawat naik, hotel naik, makanan naik, semuanya naik. Itu dengan kita tak masalah. Mahal, tak problem. Jauh, tidak problem. Susah, tidak problem. Akhirnya dengan Mekah tadi itu, saat ketika dengan kita datang ke sana, dimuliakan oleh tempat tersebut. Kita duduk beriktikaf 2, 3, 4 jam. Karena kita sudah melakukan pengorbanan. Tapi pada waktu masjid, dah. Bukan kita yang bangun, bukan kita yang buat, bukan kita yang nyumbang, bukan kita yang berderma. Kita singgah di masjid tadi setakat buang air besar saja di situ. Sehingga ditandasnya, etika pun, tak masuk pun tidak. Saat ketika kita muliakan Ka'bah, dari sini kita datang, kita urus sisanya, duitnya, tiketnya, pengorbanannya, waktunya, bisnis, anak keluarga kita tinggalkan, kita luangkan waktu untuk kita datang ke Mekah. Mekah bagikan apa kepada kita? Mekah bagikan 2-3 jam kita beretika. Betul Maji, betul. Masya Allah, tabarakallah. Di sini susah untuk kita khatamkan Quran. Di Mekah Madinah kita boleh khatam Quran. Di sini susah untuk kita melaksanakan i'tikaf. Setengah jam saja kalau imam baca tasbih, tahmid, takbir 33 selepas sembahyang jemaah komplit. Tapi di Mekah, Masya Allah, tabarakallah, sejam sebelum waktu, sejam setelahnya kita masih beriktikaf di masjid. Kenapa kita boleh betah? Kenapa kita boleh syok? Kenapa kita boleh seronok? Kenapa kita boleh istiqamah? Sebab tempat tadi itu memberikan penghargaan dan pengorbanan yang kita lakukan. Dia memang betul-betul nakkan kita lama di sana. Sebab dia merasa bangga betul dengan keberadaan kita. Itu hakikat yang jarang-jarang kita ingatkan atau kita sampaikan. Jadi kembali kepada kemuliaan bulan tadi itu, kemuliaan bulan Syaban, kedapan nanti kita berpuasa, sebab adalah merupakan bulan yang terlupakan. Rajab dia mulia dengan waktunya, mulia dengan bulannya. Ramadan dia mulia dengan aktiviti ibadahnya, tapi bulan Syaban tidak seperti itu. Maka dengan baginda Nabi membanyakkan puasa beliau di bulan Syaban yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan ibadah baginda Nabi bulan ini mendapatkan kemuliaan daripada Allah dengan nisfu Sya'bannya, dengan perpindahan arah kiblatnya, jasa daripada waktu yang walaupun Allah yang berkehendak, tapi Allah turunkan perubahan dan dengan ayat tadi itu pada bulan yang berkenan, berarti dia ada unsur yang membantu dan menolong kita sehingga semuanya masyarakat Islam dewasa ini saat ketika kita melaksanakan sembahyang kita menghadap ke Baitullahil Haram yang tempat perintah itu diturunkan atau waktu perintah itu diturunkan tepatnya pada bulan Sya'ban. Yang lain, Allahu Akbar.